Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Apa kabar semua pemirsa Cakak-Cakak Macoa? Jumpa lagi dengan kami di tim Cakak-Cakak Macoa pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membincang tentang pahlawan lokal, ya, pahlawan lokal. Jadi seperti biasa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kita bisa sampai pada zaman yang sekarang ini, zaman yang penuh keberkahan, kemerdekaan, dan juga penuh cahaya hidayah, ya, atas perjuangan dari seorang nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan tentu selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepadanya. Pemirsa sekalian di rumah, dalam konteks pahlawan lokal ini, ya, kita tentu mengenal banyak sekali pahlawan lokal yang kita bisa kenali sehari-hari dan kiprahnya juga sudah sangat masyhur di masyarakat. Namun biasanya pahlawan lokal ini terasa kurang dihargai dalam tanda kutip dalam konteks dalam konteks nasional atau dalam konteks lainnya, ya. Seolah-olah masih lebih besar perannya pahlawan-pahlawan nasional. Padahal pahlawan lokal ini pun sebenarnya punya peranan yang sangat penting. Nah, untuk itu di sini kita akan membincang bagaimana cara kita menghargai kontribusi mereka meskipun mereka mungkin tidak seterkenal pahlawan-pahlawan yang masyhur lainnya. Nah, untuk membincang itu telah hadir bersama kami Pak Adi Arwan Alimin. Assalamualaikum Pak Adi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Dan podcast kita kali ini seperti biasa disponsori oleh Ensiklopedia Gerai Buku, kemudian Pondok Herbal, toko obat-obatan herbal, kemudian Rumah Belajar Abata, ya, untuk anak-anak kita belajar bimbingan belajar membaca atau mengaji dan lainnya. Dan tentu juga kita berkolaborasi dengan podcast yang baru, podcast dengan Adi, ya, yang yang ini akan tampil juga di podcast dengan Adi. Iya. Di mix ya. Di mix. Iya. Di blend ya. Baik, pemirsa sekalian di rumah, mudah-mudahan ini seru nih karena kita akan membahas tentang pahlawan lokal ini. Nah, kalau menurut Pak Adi nih, sebenarnya kan ini pahlawan lokal sudah ada di sekitar kita, cuma kesannya memang lebih dihargai atau lebih membahana itu pahlawan nasional gitu. Nah, sekarang kita bagaimana ini bisa bisa kita terlibat dalam menghargai pahlawan lokal ini? Ya, makasih banyak atas pertemuan kita hari ini ya, atau malam ini, karena ini masih relevan dengan peringatan atau perayaan 17 Agustus ya. Nah, sebenarnya konteks pahlawan lokal ya, itu biasa lebih banyak disebut sebagai pahlawan daerah ya, dengan pahlawan nasional. Jadi sebenarnya kontribusi pahlawan-pahlawan kita di daerah ini itu sangat besar karena mereka lah yang menggerakkan semangat perjuangan itu, dan hanya saja mungkin mereka dibedakan oleh peran dan cakupan perjuangan mereka, sehingga tidak banyak orang yang misalnya di daerah kita di Sulawesi Barat misalnya yang langsung menjadi pahlawan nasional ya, karena itu ada semacam tahapan-tahapannya ya. Nah, untuk sementara ini saya kira pembahasan kita ini menarik ya, karena kita memang memiliki banyak daftar pahlawan lokal ya, atau daerah tadi yang saya sebutkan ya, misalnya di Mamuju, di Majene, di Polewali, Mamasa ya. Nah, saya kira itu titik poinnya, bahwa ini memang harus dibincang karena seharusnya tokoh-tokoh kita ini, para orang tua kita ini yang telah berjuang ya di masa kemerdekaan atau pasca kemerdekaan ya, atau perintis kemerdekaan itu harus mendapat ruang yang selayaknya ya.
Saya kira mereka tidak cukup hanya dimakamkan di pemakaman pahlawan, ya, tetapi mestinya mereka diberi semacam penghargaan atau Tapi misalnya begini, kalau diberi penghargaan kan ini pahlawannya sudah meninggal nih, penghargaannya gimana? itu bisa diterima oleh ahli waris mereka, Ahli waris. ahli waris atau keturunan mereka yang masih ada. Nah, ini kan, tapi ini memerlukan database ya, Ya. by name by address gitu, Ya, dan ya, ya. bagaimana historinya mereka dalam perjuangan itu. Jangan sampai dikira pahlawan betulan tapi bukan pahlawan teman. Ya saya kira ya paling tidak yang bisa kita bincang dengan dengan lugas ya malam ini atau pada kesempatan ini, misalnya yang sudah dikenal secara umum, Ya, yang sudah mereka masuk, sudah ya. populer ya, tetapi belum sampai pada level pahlawan nasional, Ya. kecuali misalnya Ibu Agung Andi Depu kan. Ya. Itu sudah beliau kan sampai, sudah ya? sudah beberapa tahun lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 ya, kalau saya tidak salah ya, tahun 2009 ya. Nah, itu bisa dilihat lagi nanti. Ya. Nah, contoh ya, di Majene ada tokoh perempuan pendiri Gapres, misalnya namanya Haja Maimunah. Haja Maimunah. Nah, ini pahlawan daerah kita yang itu sesungguhnya semasa dengan Andi Depu. Ya, beliau di Majene dan Andi Depu ada di Balanipa atau di Polewali, Polewali Mandar sekarang atau Polewali Mamasa di masa lalu. Ada juga Tapanguju, Penggawa Malolo di Mamuju kan. Kemudian ada di Matande di Mamasa, yang saya dengar ini sudah dalam proses untuk diperjuangkan ya, sebagai pahlawan nasional dari Mamasa. Ya, tapi kan tidak 1-2 kali seminar ya, butuh beberapa kali pertemuan dan kajian ya. Benar. Nah, kemudian ada juga Dema Jandang, salah satu tokoh perjuangan kita dari Matanga ya. Kalau di Mateng ada enggak kira-kira? Saya kira ada beberapa tokoh-tokoh kita di sana, misalnya Denda Macirinai, Dan nama Cernai. Ya, ini masyhur ini, masyhur. Pue Balung ya dan sebagainya ya, yang biasa disebut kalau saya tidak salah itu Sirul Al-Amin gitu. Ya, itu ada, bisa dibaca di dalam bukunya Prof. Idam tentang Benteng Kayu Mangiwang. Ya, bagaimana mereka berperan di sana. Teman-teman juga yang ada di organisasi masyarakat sejarawan Indonesia yang periode ini kami diberi amanah untuk memimpinnya, itu sementara dilakukan pendalaman ya, karena ternyata banyak beberapa tokoh yang level perjuangan mereka itu kalau tidak dapat dihargai dalam waktu dekat sebagai pahlawan nasional, ya kita akan mendorong ke pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Sulawesi Barat ya, agar mereka dijadikan sebagai pahlawan daerah, karena itu dimungkinkan. Ya, Ada undang-undangnya pahlawan daerah. Itu ada regulasinya. Ada ya. regulasinya. Ada regulasinya, tetapi mungkin ini belum ada perdanya yang mendukung ya, yang membackup ya. Gitu. Artinya regulasi di tingkat atas sudah ada, tingkat daerah belum ada. Ya, karena tentu akan butuh nomenklatur dan sebagainya. Iya, betul. Nah, jadi misalnya yang ditulis oleh teman kita, ada teman Munir itu yang nulis kemarin, ada seorang ibu yang namanya Ibu Seluru. Itu namanya Imasa, ya, dia orang Campalagian. Itu juga punya peran ya menurut saya. Saya belum dapat menceritakan bagaimana kontribusinya, tapi teman-teman sudah melakukan pencatatan, ya, karena itu harus kita lakukan. Seperti kan begini, ini fase perjuangan, ini harus dibaca dalam periodisasi, ya, periodisasi. Jadi kalau kita menyebut nama-nama tokoh itu tidak seluruhnya itu bersamaan. Ya, benar. Tidak bersamaan. Jadi inilah yang perlu dilakukan pencatatan. Kalau misalnya di Mamuju ini disebut beberapa orang yang terlibat dalam proses perjuangan merintis kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan, itu harus dicatat. Siapa-siapa saja beliau ini yang mungkin luput dari pencatatan. Ya, jadi ini harus dikumpulkan setelah mereka ada. Tapi ini bukan hanya di Mamuju ya, di Pasangkayu, di Mamuju Tengah. Sampai di Mamasa, Majene dan Polewali Mandar. Nah, ini harus dicatat dengan baik, ya, karena itu mesti mungkin ya tanda kutip diurutkan berdasarkan skala prioritasnya kan. Siapa yang mungkin lebih memenuhi syarat secara administratif misalnya, karena ada banyak hal yang harus dikumpulkan.
Misalnya artefak apa yang mendukung beliau. Tapi kan ini mungkin ada manuskrip dan sebagainya. Gitu. hari semakin ke sini kan bukti-bukti sejarah itu semakin sulit didapat. Bagaimana metode lagi penelitiannya itu atau metode pengumpulan datanya? Saya kira kalau dalam pendekatan sejarah kan ada historiografi ya. Iya. Historiografi dan kalau yang berjuang di masa kemerdekaan itu saya pikir keturunan mereka masih ada. Bisa. Masih ada orang yang bisa bercerita ya. Masih ada sumber-sumber kita tentu di Legiun Veteran misalnya yang tentu mengenal mereka ya. Kan indikatornya di situ. Ya. Kalau Kalau tidak valid datanya itu kan nanti Oh iya. iya tidak Ada apa ya? Dalam proses memperjuangkan seseorang menjadi pahlawan, apalagi pahlawan nasional. Yang saya tahu itu kita tidak boleh mendengar dalam sejarahnya mereka itu mundur atau dia pernah mengatakan saya menyerah. Ya, itu tidak boleh muncul dalam pengusulan seorang pahlawan. Ya, jadi jangan sampai ada deskripsi yang dibuat oleh siapa saja yang menyusun itu dengan menggunakan lema seperti itu. Ya, jadi bagaimana jadi dulu tidak boleh menyerah. ya, Tapi bagaimana dengan misalnya Cut Naqdin, Diponegoro semuanya kan ditangkap dan dibuang. itu tidak dalam bukan menyerah itu tidak dalam posisi menyerah gitu ya. Cuma ditangkap. Dia ditangkap Iya, kan. Misalnya Kemudian kan kalau kita lihat kejadiannya yang di Mamuju Tengah, Benteng Kayu Mangiwang itu kan endingnya itu kan ada yang ditangkap, ada yang dibawa ke Jawa kalau salah, ada yang lari. Ya, itu bukan menyerah itu ya, bukan menyerah ya. kalau dalam strategi perang itu memundurkan kaki itu bukan berarti kita menyerah. Berarti Itu bisa saja strategi. Yang saya maksud adalah dia meninggalkan perjuangan meninggalkan perjuangan. atau dia mengkhianati teman-temannya teman-temannya. dan sebagainya. Tapi kan itu akan diuji oleh akan ada timnya itu ya. Ada tim tersendiri yang akan menguji itu ya. Apa benar misalnya artefak yang dia miliki, benda-benda yang dianggap misalnya senjatanya betul enggak ini ya? Iya. Karena itu kan bisa dilihat, Bisa dites, bisa dites ya, uji karbonnya kan dan sebagainya. Jadi tetapi semangatnya perbincangan kita ini bahwa perlu ada upaya. Ada upaya sehingga tidak memunculkan kesan bahwa hanya sekelompok orang saja yang sibuk ngurusi calon-calon pahlawan. Jadi seharusnya misalnya dari teman-teman di Pasangkayu, di Mamuju Tengah, di kita ini di Mamuju sampai di Mamasa, mesti ada yang sibuk ini ngurusi, ya, yang mencari tahu gitu dan mengusulkan. Karena kita kan tidak tahu gitu. Iya benar-benar. Karena tidak ini mohon maaf ya, mungkin pemirsa mohon maaf, kan sekarang ini beredar kesannya itu yang diurus jadi pahlawan nasional cuma Ibu Agung. Seolah-olah kan selama ini yang dibesar-besarkan. Misalnya Punggawa Malolo tidak ada, atau mungkin tidak ada yang ngurus. Iya kan ini butuh apa ya? Keseriusan ya. Keseriusan dan tidak segera diusul. Ya. Ya, kita harus mengumpulkan lebih banyak fakta-fakta pendukungnya. Ya. Misalnya apakah masih ada temannya yang hidup, ya. Terus apakah dia punya catatan misalnya? Atau apakah ada orang lain yang mencatat dia misalnya? Ya. Karena ya tentu kita tidak bisa berharap misalnya banyak foto-foto kan karena waktu itu tidak mungkin banyak orang yang selfie dan sebagainya kan. Ya. Teknologi kamera belum sekeren itulah. Ya. Dan kamera dulu kan terbatas. Benar. Jadi meskipun mereka tidak pernah dipotret misalnya dalam kondisi peperangan atau dalam model kesiapsiagaan seperti itu, tapi kalau kita ada bukti lain, ada dokumentasi lain, ya. Jadi saya kira ini hanya membutuhkan keseriusan. Mesti ada orang yang mengurusi ini gitu. Ya kan misalnya kita tidak mungkin mengurusi semuanya kan. Benar. Jadi mesti ada entitas lokal masing-masing yang mengusulkan ini, mencatat dan menghimpun semua dukungan-dukungan faktawinya yang faktual untuk kemudian diusulkan sebagai salah satu bahan pengusulan, ya. Karena itu harus disampaikan ke pemerintah, ya. Karena kalau kemarin itu saya satu kali pernah menjadi moderator untuk pengusulan ADDPU, ya. Tapi itu adalah seminar yang kesekian kalinya, ya. Kalau saya tidak salah itu sudah seminar ketiga atau keempat.
Saya ada diberi kesempatan untuk memimpin di Maleo itu pernah di sana, pernah saya menjadi moderatornya dan di situ saya jadi makin tahu ternyata mengurus seseorang untuk jadi pahlawan itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, kita memerlukan lebih banyak dukungan datanya gitu ya. Dan tentu saja saya contohkan seperti Ibu Maimunah yang komandan Gapris di Majene itu ya, yang kita kenal dalam peristiwa Westerling itu. Sementara diurus juga nih. Itu sementara diurus oleh teman-teman di Majene ya, karena secara faktual dia adalah kalau di Balanipa atau di Polewali itu ada Andi Depu yang mendirikan Kris Muda, maka di Majene itu ada Ibu Haja Maimunah yang mendirikan Gapris. Ya, itu salah satu batalion yang sangat kuat di Majene Pada saat itu ya. pada saat itu yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, yang menarik kita di Sulawesi Barat ini, ya, tokoh-tokoh pejuang kita ini, itu dua diantaranya panglima besarnya itu. Satu perempuan kan, itu menarik. Jadi ini membantah semua teori-teori emansipasi wanita ala Barat ya. Iya. Kalau di Sulbar sudah punya sendiri tuh konsepnya si Bali Parri. Antara laki-laki dan perempuan berbagi peranan ya. Iya, atau itu dalam konsep yang lain. tradisi dan budaya kita kan. Iya. Ini Ibu Maimunah memiliki catatan. Siapa saja anggotanya, pasukannya yang terbunuh di sekitar peristiwa Westerling itu. Ada ya. Saya kalau tidak salah itu beliau sempat mencatat sampai 400-an orang dalam daftar Gapris itu. Ya. Dan masih ada sampai sekarang. Dan itu datanya ada sampai sekarang. Ya, karena kelompok inilah, anak buahnya inilah, pasukannya inilah yang menghadang kelompok Belanda itu yang menggiring orang ke Galuh Lombok kan dari Majene kan. Untuk dieksekusi ya. Ya, dan itu sudah banyak ditulis dalam banyak catatan ya. Berarti secara faktual peran Haji Maimunah ini ya, yang menarik ini Ibu Maimunah, dia menikah dengan seorang lelaki bernama Cut Pance. Itu orang Sulawesi Utara. Siapa namanya siapa? Cut Pance. Cut Pance. Jadi nama Aceh, Cut. Jut gitu ya. Oh, Jut. Gitu. Itu menunjukkan juga bahwa perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang kita ini itu tidak semata-mata dilakukan oleh orang lokal. Ya, tapi dia bersama dengan orang dari berbagai daerah ya, karena orang Jawa juga. Tapi yang menarik di sini kan, maksudnya ini Ibu Maimunah punya suami. Iya. Nah, ini kan suami biasanya peran kepemimpinannya kan tinggi, tapi kenapa bisa tokoh kepemimpinannya itu lebih menonjol kepada Bu Maimunahnya, bukan kepada Pak Pancenya tadi itu? Ya, itu pertanyaan sama untuk Andi Depu kan. Kenapa? Iya benar. Ya, jadi, bahkan kalau Andi Depu kan suaminya pernah dilantik tapi dikembalikan ke Andi Depu. Jadi begini. Konteksnya adalah kita tidak bisa memahami apa sesungguhnya yang terjadi di masa lalu. Yang jelas Ibu Maimunah ini adalah tokoh yang mampu memimpin batalion besar itu ya. Dan kalau saya membaca, saya waktu bukunya itu diterbitkan saya diminta untuk mengedit ya. Jadi saya cukup banyak membaca alur Ibu Maimunah ini. Beliau kan pernah ditahan di Tangsi Majene, di Tangsi militer Majene kan, dan suaminya juga ditahan di sana. Dan dari catatan-catatan beliau itu, karena saudara Munir yang menulis buku ini, dia dapat menemukan itu catatan-catatan Ibu Maimunah ini tentang peristiwa apa yang dia bisa tulis, karena beliau ini meninggal di tahun 90-an. Ya, panjang umurnya ini beliau, panjang. Dan itu contoh yang bisa saya sampaikan bahwa misalnya Ampane Wewang ya, salah satu tokoh luar biasa juga yang dibuang ke Belitung kan. Itu kan banyak sekali tokoh-tokoh itu ya. Makanya kita memerlukan inventarisasi siapa yang dapat diusulkan ya. Jadi urusannya adalah bukan sekedar menyebut namanya siapa yang mau diusulkan, ya. Tetapi mencari fakta-fakta sejarahnya. Ada enggak data-data pendukungnya, itu yang penting, ya supaya kita benar-benar menempatkan mereka ini
valid sesuai. ya secara proporsional gitu ya, sesuai dengan peran mereka masing-masing. Nah, ini yang menarik sekarang ini kan di tengah perjuangan apa namanya, di tengah perjuangan teman-teman untuk mengurus beberapa tokoh sebagai pahlawan nasional. Ya. Ini kan di zamannya sekarang ini tentu barangkali banyak sih yang bertanya ini, kira-kira apa manfaat praktisnya nih untuk kehidupan sehari-hari, kontribusi langsungnya gitu ya kan. Ini kan kita di masyarakat yang pragmatis sekarang ini. Apa kira-kira kontribusi langsungnya kalau dia jadi pahlawan? Apakah cuma sekedar nama saja atau bagaimana, kira-kira bagaimana itu? Paling tidak ini adalah bentuk apresiasi. Apresiasi Apresiasi karena dulu mereka berjuang itu tidak mengharapkan penghargaan. dalam penghargaan. Ya, karena kalau mereka mengharapkan itu kan mereka bisa bersekutu dengan musuh Ya, kan. maksud saya kalau untuk masyarakat nih, sekarang kan kita rame-rame ngusung nih, misalnya itu untuk apa gitu sebenarnya? Untuk kita, jangan untuk pahlawannya ya. Kalau untuk pahlawannya kan oke lah, apresiasi, penghargaan dan seterusnya. Nah untuk kita-kita nih yang orang-orang sekarang nih, Saya kira kita memerlukan itu sebagai kebanggaan, sebagai kebanggaan. kebanggaan kita, kemudian penghormatan kita, ya karena Soekarno kan mengatakan Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. jas merah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sebagai pahlawannya. Oke. Sementara kita punya banyak pahlawan, Tapi belum tercatat. tidak tercatat sebagai pahlawan ya, nasional. sebagai pahlawan nasional, dan itu jumlahnya tentu saja banyak sekali. Berarti kalau kita lihat ini pahlawan-pahlawan dari Indonesia bagian barat bagus pencatatannya ya. Karena banyak itu yang dari Indonesia barat kayaknya lebih banyak tuh dari Sumatera. dari Mereka Jawa. lebih awal mengurus. Lebih awal mengurus. Ya, kita kan Sulbar ini kan baru berapa tahun ya, Baru, dan iya. pengurusannya Bu Adi Depu itu juga lama ya. Iya. Itu beberapa tahun itu baru bisa. Jadi persoalan seperti itu tidak serta-merta begitu diusulkan ini langsung enggak begitu ya. Karena tentu akan ada tim yang menilai datang ya, tim dari Kementerian Sosial dan sebagainya ya, sampai sebegitunya ya. Dan beberapa seminar diadakan untuk membuktikan data empiriknya bahwa mereka memang layak mendapat sebagai pahlawan nasional misalnya. Nah, bagaimana misalnya mereka yang tidak menjadi pahlawan nasional? Nah, saya berpikir sebelum sampai ke sana, paling tidak pemerintah memberi mereka penghargaan. Tetapi dengan tetap proses yang sama, Ya. ya, supaya itu juga menjadi portofolio dalam pengusulan mereka sebagai pahlawan nasional. Ya. Wah, di daerah mereka diberi pengakuan, ya. Jadi ini Berarti yang kalau penting. misalnya kita tidak bisa tembus sebagai pahlawan nasional, untuk menghargai itu minimal ada pengakuan dari pahlawan daerah gitu ya. Ya paling tidak ada dulu dari pemerintah provinsi bahwa benar ini seseorang yang bernama ini itu sudah diakui sebagai Diakui di diakui kan di daerah. Nah, karena setiap pejuang kita ini kan memiliki pengaruh yang berbeda. benar-benar. Ya, kan toko-toko seperti pejuang itu kan diukur dari apa dampak yang dia Yang dia berikan ke masyarakat. apa dampak yang ditimbulkan pada waktu mereka itu berjuang Ya, melawan dan sebagainya ya. Kan memang ada yang skalanya besar sekali dan ada juga yang menengah saja kan. ada yang mendengar. Ada yang hanya di daerahnya saja di tapi dulu kan itu belum ada kabupaten. Belum ada. Belum ada kabupaten kan, jadi itu nanti diukur ya, nanti kita lihat itu sebenarnya dia efek perjuangannya itu sampai di mana ya, supaya dan inilah yang akan dinilai oleh tim penilai pahlawan ya. Nah, dan itu banyak di situ, ada sejarawan dan sebagainya, itu banyak sekali, melibatkan banyak orang. Ya. Terus ini kan kita bicara tentang pengurusannya ini kan tadi sebagai ketua masyarakat Sejarawan. Nah sekarang ini kira-kira bagi teman-teman yang atau kelompok-kelompok yang ingin mengurus suatu tokoh menjadi pahlawan nasional, ini tantangan-tantangan terberatnya kira-kira sejauh ini apa ini? Saya kira tantangannya itu adalah menemukan fakta-fakta pendukung. Karena sudah sangat jauh Iya, barangkali iya. dari Sebenarnya kalau peristiwanya itu. ukuran itu masih bisa itu. Masih bisa. Masih ya, karena yang sebelum abad 20 aja orang bisa Masih bisa lacak. usulkan ya, bisa lacak. Dan saya kemarin datang di kantor Arsip Nasional di Jakarta, saya bertemu dengan beberapa teman-teman sejarawan yang kebetulan saya kenal itu,
Itu juga sementara mencari misalnya salah satu pahlawan dari Lampung misalnya. Itu dicari di Arsip Nasional. Nah, maka penting nanti apa kita ini ada nama kita di sana ya. Dalam catatan itu kan. Ya, ya, ya. Jadi ini perlu diseriusi, dan kalau setiap pemerintah kabupaten ingin mengusulkan tokoh-tokoh daerah kita, ini harus dibuatkan tim tersendiri. Ya, diusulkan gitu. Ya, diusulkan. Jadi saya kira teman-teman di kabupaten sudah tahu ya. Ini kalau dibahas pemerintah harus mengusulkan tim. Ya, kalau ada enggak ini kira-kira kaitannya dengan ini calon-calon bupati yang mau maju nanti ini? Oh, nggak ada. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Saya sama tahu dia. Saya kira pahlawan-pahlawan ini tidak kenal dengan siapapun yang mau jadi bupati atau gubernur. Siapa tahu itu dibuat sebagai apa namanya, bisa jadi bahan jualan di politik. Saya kira tidak. Saya bilang tadi bahwa mengusulkan pahlawan itu tidak sifatnya temporer. Iya, Pak. Dia panjang. Panjang. Dia panjang berurutan, ada tinjauan akademis dan sebagainya. Itu Nah, ngomong-ngomong soal akademis nih, kira-kira peran dunia pendidikan untuk mengawal pengurusan pahlawan ini bagaimana? Apakah misalnya edukasi untuk peserta didik bahwa kita punya loh pahlawan sebenarnya? Iya. Kan kita berharap ini ke depan pembelajaran sejarah di Sulawesi Barat ini, ya, itu mesti menampilkan tokoh-tokoh lokal kita, ya. Bukan hanya orang di Pulau Jawa ada pahlawan, di Sumatera, di mana, di tempat lain ada. Kita juga punya masuk di kurikulum. Ya. Belum ada kurikulumnya, belum masuk di kurikulum muatannya. Saya kira kita bisa membuatnya dalam kurikulum lokal. Iya, dan itu pun belum ada inisiatif dari pemerintah untuk. Ya, mudah-mudahan mereka dengar ini, ya. Iya, jadi supaya dia jangan kami ini adalah entitas yang tidak punya dukungan anggaran. Benar. Seharusnya kan yang sibuk ini yang punya anggaran, ya kan? Bukan orang yang tidak punya anggaran sibuk ngurusi kayak begini kan? Tapi karena ada kepedulian, ada rasa. Tapi lihatlah orang-orang yang tidak punya basis anggaran itu yang ngurus, berarti mereka tulus gitu, ya kan? Jadi teman-teman yang berjuang di lapangan itu mengumpulkan data, memunculkan orang, kayak misalnya ini ada ibu Masa ini, Imasa, Ya. ini kan jarang didengar. Ya, tapi ternyata memiliki peran yang luar biasa juga, khususnya di sekitar Poliwali kan. Dia orang Campalagian, tapi kan itu nanti ditemukan ketika ada yang mencatatnya. Dan ini orang yang pergi mencatat, melakukan penelusuran, itu tidak ada anggarannya. Ya. Jadi kita berharap yang punya anggaran ini ya lebih sibuk lah, uruslah ini ya, karena urusan pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah itu, ya, juga berkaitan dengan urusan kesejarahan. Nah, Ya. itu sebenarnya masalah di situ, karena pembangunan sumber daya manusia itu tidak langsung kelihatan dampaknya itu. Tidak langsung sekarang kelihatan hasilnya, mungkin 10 tahun Ini ke kan depan. bicara SDM itu kan bukan urusan tempe bikin pagi, digoreng sore kan? Ya, Nggak harus fermentasi dulu. Jadi dia harus ada prosesnya kan? Makanya kita ingin menyentuh pemerintah kita supaya ada perhatian gitu. Nah, benar. Ada perhatian, karena siapa lagi yang mau menghargai pahlawan-pahlawan lokal ini kalau bukan pemerintah, bukan kita sendiri. Kita sendiri. Kita tidak mungkin mengharapkan orang dari sana, di tempat lain, di Jakarta dan sana untuk datang ke sini mau membangunkan kita, jangan. Ya, makanya tadi penting kalau orang-orang tua kita ini yang pada level kepahlawanannya sudah berada pada batas tertentu, misalnya sebagai pahlawan daerah kita, ya kan mereka ini semua pahlawan daerah. Ya, ya. Itu pahlawan nasional hanya pengakuan negara saja. Tapi kan lingkupnya tetap bekerja di sekitar daerah Ya, kita sebenarnya kan. maksud saya begini, bahwa sebenarnya mereka ini sudah pahlawan daerah. Iya. Ya. Tetapi lebih mantap lagi kalau pemerintah memberi mereka pengakuan secara administratif, walaupun mereka ini tidak pernah berharap itu. Ya. Ya kan mereka sudah tiada kan, tapi justru orang-orang yang hidup inilah yang harus tahu diri gitu, menghargai sejarah gitu. Kira-kira apa namanya, dalam hal ini bisa enggak kira-kira ada apa namanya semacam kerjasama dengan dunia akademik tadi, kan biasanya di dunia akademik itu ada kayak pengabdian masyarakat kan, misalnya kerjasama dengan kampus dengan komunitas masyarakat sejarah tadi untuk mengusut bukti-bukti sejarah pahlawan-pahlawan lokal kita. Ini kan kayaknya bisa dimungkinkan kan? Saya kira itu langkah yang pendekatannya sangat
ilmiah kan, dan itu yang dibutuhkan. Karena ini tidak bisa disebut saja siapa pahlawan, tidak bisa disebut begitu saja kan. Ya, Apa buktinya? apa buktinya ya? Karena eh, di masa lalu itu, ya kan kita tidak bisa pernah membayangkan itu bagaimana konteksnya, apa yang terjadi di masa itu ya. Dan kalau kita membaca sebagian catatannya Bu Maimunah itu dalam bukunya itu luar biasa sekali itu. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita yang sangat membela Indonesia ini, kemerdekaan ini, itu disiksa amat luar biasa itu. Ya, di tangsi militer di Majene itu. Ya, itu saya waktu mengedit buku itu saya juga menangis. Ya. Karena Bu Maimunah itu mampu secara detail menyebutkan orang per orang siapa yang disiksa, siapa yang ini kan tidak perlu kita jelaskan di sini ya. Tapi kalau itu amat catatan luar biasa. maksudnya tahun segitu, itu tahun 47, 47, 46, 47 gitu. berarti sudah pakai tulisan Latin ya. Saya penasaran apakah dicatat masih pakai lontara. Oh, belum. Masih Iya, tulisan sudah Latin ya, sudah Latin, Latin. ya. Atau pakai Arab Jawi yang Enggak, kita enggak mengenal itu. Yang kayak Arab Jawi itu kan. Jawi. Yang ada kita lontar saja kan. lontar. Tapi yang menuliskan tentang beliau ini tidak ada di lontar. Ya. Karena itu sudah masa Latin. orang sudah mengenal abjad. Abjad. Ya. Ini menarik sebenarnya ini. Nah terus kita kan ini perlu menyampaikan juga ke masyarakat. Kira-kira apa yang sebagai orang biasa apa yang kita bisa lakukan nih untuk bisa mengajak orang menghargai jasa-jasa pahlawan, atau kita juga ikut menanamkan semangat juang pahlawan itu ke generasi di sekitar kita, teman-teman atau masyarakat. Saya kira ini bisa dimulai dari sekolah. Dari sekolah. Kembali ke pendidikan tadi. Apalagi kalau satu sekolah itu misalnya di Mamuju Tengah misalnya, atau di Mamuju ini, di Mamasa. Kalau di situ memang ada di daerah itu sudah dikenal luas ada tokoh-tokoh yang menjadi pahlawan kita, seharusnya mereka diperkenalkan. Jadi setiap guru-guru ini mengajar tentang sejarah, tentang pahlawan-pahlawan nasional yang ada itu, seharusnya dia juga menyebut nama-nama ini kan. Nah. Dia harus guru sejarahnya paham enggak? Ya, saya kira tantangannya lagi tuh. Saya kira mereka sudah paham itu ya. Dan seharusnya mereka menggali. Ya, karena kita saja bukan guru sejarah ini melakukan itu. Sebenarnya itu bisa kok dilakukan kalau mau misalnya kalau kurikulum merdeka ya, bisa dilakukan di proyek profil Pancasila nih. Misalnya ambil tema kearifan lokal, kemudian kita mencari tahu nama-nama pahlawan untuk misalnya dikampanyekan atau disosialisasikan, itu bisa kok lewat itu. Jadi kalau misalnya guru-guru mau sih sebenarnya bisa. Sederhananya begini, kita di Mamuju ini, putra saya kadang-kadang kalau saya naik motor itu sama bisa tanya kepada saya. Kalau kita masuk di jalan tertentu dia tanya siapa ini, ini namanya siapa gitu. Di masa apa namanya? Saya katakan oh ini dulu bupati. Ya, misalnya Hamzah Patiasa. Ya. Punya bapak kan namanya Hapatiasa. Ya. Nah, itu kan jalan dekat sini kan. Nah, saya menjelaskan bahwa dulu beliau ini adalah bupati. Dan ini Musa Karim juga ternyata bupati. Bupati. Ya. Dan saya kira banyak nama-nama mereka ini yang diabadikan di situ. Ya, nah, kan? Ini menarik nih. Sebelum dilanjut saya mau potong lagi. Kan ini disebut tadi kan ada pahlawan kemerdekaan yang dibahas. Nah, sekarang kan ini ada pahlawan-pahlawan pembangunan, kalau bisa kita sebut demikian. Ada Pak Bupati Jabar dulu misalnya, Pak Bupati Hasan, Musa Karim dan seterusnya. Nah, ini kira-kira apakah apresiasinya terhadap pahlawan kemerdekaan dengan pahlawan pembangunan ini dibedakan atau bagaimana nih cara anunya? Seharusnya perhatian kita sama. Harusnya sama. Ya, karena mereka memberi kontribusi yang saya kira levelnya tidak bisa ditimbang-timbang gitu kan, karena lain masanya kan. Lain konteks yang mereka hadapi kan. Nah, kalau yang masa lalu itu mereka memperjuangkan kemerdekaan. Tapi ada enggak jalurnya kan? Kalau pahlawan kemerdekaan itu ada jalurnya pahlawan nasional, ada penghargaannya. Kalau pahlawan pembangunan kira-kira ada enggak? Dia bisa masuk di pahlawan daerah. Bisa masuk pahlawan daerah. Kalau dia memiliki kontribusi yang betul-betul dianggap melampaui tokoh-tokoh lain di zamannya atau sampai sekarang. Sampai sekarang ya.
Kan kita bisa melihat itu. Ada tokoh-tokoh misalnya yang luar biasa idenya, gagasannya, terobosannya ya. Karena kalau kita membaca buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang ditulis oleh Michael Hart itu, kan di situ disebutkan apa dampaknya. Iya. Membawa dampak enggak kepada Apa masyarakat? dampaknya secara, apakah itu dampaknya hanya ketika dia bupati saja atau gubernur saja, atau dampaknya itu meskipun orangnya sudah meninggal, Iya, benar. tapi dia masih Masih melampaui masa. melampaui masanya ya. Bahkan dia sudah tidak ada kan gitu. Nah, di situ nanti ukuran-ukurannya di situ. Ya. Bisa. Kan menurut penulis buku itu dia mengatakan apa pengaruh? Ya. Lalu apa dampaknya? Nah, gitu kan. Jadi luar biasa sekali itu. Nanti penonton kita bisa mencari bukunya ini ya. Ya. Tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia supaya kita pijakan kita itu sama dalam memandang mengenai bagaimana kita memperlakukan orang yang memberi pengaruh dan dampak luar biasa di masa hidupnya. Ya. Nah, ini kan apa namanya? Sebelum terakhir ini mungkin kita mau dengar satu contoh cerita nih. Ya. Cerita kisah pahlawan yang mungkin dipersingkat tapi menginspirasi untuk kita perdengarkan kepada penonton di rumah. Ya, kira-kira pahlawan lokal ini kisahnya apa yang menginspirasi ya secara singkat ya. Yang mungkin sangat keren lah untuk didengar, sangat epic. Saya tidak bisa menyebutnya ya, Iya, iya. orang per orang ya. Ah. Tetapi mereka ini semua tidak pernah memiliki rasa takut, tidak pernah memundurkan langkahnya untuk menghentikan perlawanan. Ya, kan orang boleh mundur ke belakang untuk mengatur strategi. Ya. Tapi yang kita maksud ini adalah orang-orang yang tidak pernah mundur dari cita-cita perjuangan. Ya. Pokoknya maju terus. Pokoknya maju terus, lain urusan. Karena orientasi mereka dulu ini, ya, tidak seperti bayangan kita. Jadi cara kita memandang pahlawan lokal kita ini tidak bisa diukur dari hari ini, nggak bisa. Bisa. Ya, karena itu konteksnya di masa lalu mereka memperjuangkan wilayahnya, daerahnya masing-masing. Siapa tahu ada yang masih bisa digunakan untuk menginspirasi generasi hari ini. Apa kira-kira? Iya, saya menghindari itu ya, jangan sampai dianggap aduh. Tapi saya yakin bahwa misalnya seperti Amanah Wewang, ya, kemudian dan nama Cirenai, semua itu, ya, di Matande, di Mamasa dan sebagainya. Ada juga Ito Kape yang kuburannya itu ada di Pacitan ya, kalau saya tidak salah. Ya. Itu mereka adalah tokoh-tokoh yang sampai titik darah penghabisan itu melawan. Tidak pernah mundur. Ya, jadi kalau kita mau ringkas itu mungkin mereka itu ya, lebih baik mati daripada menyerah atau menyerah pada musuh kan gitu. Ya. Ya, jadi saya kira ini bisa digali oleh teman-teman guru-guru sejarah di sekolah, ya, karena ini akan menarik, ya, karena misalnya guru sejarah di Kota Mamuju ini bisa memberi tugas kepada muridnya, Ya. kepada siswa. Tolong cari nama-nama jalan di Kota Mamuju ini yang merupakan pahlawan lokal. Ya. Ya kan bisa dicari itu. Bisa. Ditentukan di mana GPS-nya dan sebagainya kan itu menarik bagi anak-anak itu ya. Dan ceritakan bagaimana cara meminta mereka bisa bercerita. Tentu dia harus mendatangi tokoh-tokoh orang tua kita yang masih menceritakannya. Dan saran saya kalau di Mamuju ini saya kira masih ada tokoh-tokoh yang bisa menceritakan itu. Bawalah mereka ke rumahnya, tokoh narasumber-narasumber kita ini untuk mereka menceritakan tentang beberapa nama pahlawan kita di kota ini ya. Yang diabadikan namanya di sebuah jalan. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya begitu semangat juangnya ini yang pantang menyerah, berani itu bisa turun nih ke siswa kita. Oh iya, Bisa terwariskan gitu. saya kira itu yang lebih penting ya dari apa ya? Kalau kita belajar sejarah itu kan bukan menceritakan masa lalu semata ya. Tapi kita di sana juga belajar tentang konteks masa depan yang dilalui oleh sejarah itu sendiri. Ya. Jadi kalau tadi saya menyarankan supaya guru-guru sejarah ini mengajak anak-anak kita ini ke orang-orang tua kita yang masih ada untuk meminta mereka mendengar cerita atau
mungkin lebih bagus lagi diundang ke sekolah berbicara di depan anak-anak misalnya. Tentang tokoh-tokoh apa saja yang harus kita ceritakan. Ya, karena supaya anak-anak tidak kehilangan tidak kehilangan ikatan Panutan. emosionalnya, Panutan. panutannya kan. Dan saran saya misalnya ke pemerintah Mamuju, saya kira beberapa nama pejuang lokal kita ini itu perlu apa ya? Kalau misalnya di masa Agustusan itu perlu dibuatkan baliho. Ya. Oh, ini namanya. Kalau ada fotonya lebih bagus lagi. Terus dibuat oleh situ. Ini sudah ada di rumah sakit ya. Rumah sakit tentara Kembang Lolo. Punggawa Malolo ya. Kembang Lolo ya, bukan saya kira Kembang Lolo. Punggawa Malolo. Jadi atau di Mateng, kan di sana banyak pejuang juga. Ya. Itu Punggawa Malolo laki-laki atau perempuan ya? Dia panglima perang. Laki-laki atau perempuan kira-kira? Saya kira dia laki-laki. Laki-laki, tapi namanya Malolo ya, Makapa ya. Muda ya. Kalau kayak di Banggai atau di Balanipa itu biasa disebut Maradia Malolo. Nah, biasanya mereka itu wakil raja atau dia panglima perang. Jadi ini Mamuju ini dia panglima perang ini. Posisinya ya. Posisinya. Dia selevel itu kan panglima. Jadi pemirsa di rumah sekalian yang kami muliakan, dengan adanya Caka-Caka Maco malam ini, diskusi ini kan tentu kita berharap bahwa semangat juang para pahlawan daerah kita ini bisa tertular kepada generasi muda, ya, mulai dari keberaniannya, semangatnya untuk menjaga daerahnya, untuk memajukan negeri, untuk generasi berikutnya, ya, karena kalau mereka tidak memikirkan generasi berikutnya, tentu kita tidak akan berada pada kondisi yang sekarang. Ini semua hasil buah dari mereka. Gini, saya mau tambahkan. Nah, ya ada tambahan. Kalau kita yang hari ini tidak mampu menghargai pendahulu kita, maka yakinlah kita pun akan menjadi masa lalu untuk generasi mendatang yang tidak akan pernah menghargai kita. Iya, betul. Jadi, itu kalimatnya itu. sejarah berulang. Iya, dia akan berulang ya. Iya. Meskipun sejarah itu tidak ada yang berulang sama, ya, karena dia akan mungkin lebih kontekstual berdasarkan zamannya. Mungkin akan dilupakan kita ini, ya. Jadi kita mesti membuat itu sekarang supaya masa yang akan datang tidak melupakan masa ini juga kan gitu. Jadi ini yang penting di kita bawahi ya. Digaris bawahi, kita rekomendasikan ke pemerintah bahwa urusan kejuangan ini adalah nafas dari daerah kita masing-masing. Ya, jadi ini juga terkait dengan, saya kira ini terkait juga dengan patriotisme dan nasionalisme ya. Karena kita tidak menutup kemungkinan kita punya negara ini di masa-masa mendatang bisa saja yang dijajah. Karena ada banyak sekali kasus sejarah-sejarah yang dilalui itu negara yang sudah merdeka ratusan tahun akhirnya dia jatuh dan dijajah kembali. Anggaplah Andalusia. Bahkan Belanda pernah dijajah oleh Inggris, pernah dijajah oleh Prancis, ya kan? Itu sebenarnya berulang. Jadi bisa saja suatu saat nanti kita dijajah kembali itu. Ya, untuk menjaga itu tidak terjadi, kita harus menguatkan patriotisme dan nasionalisme. Kalau dalam konteks hari ini, mungkin penjajahan itu tidak akan berupa fisik, aneksasi langsung. Ada misalnya keikutan militer datang ke negara kita, ya, tetapi mungkin bentuknya lain. Tapi kan semangat juang itu tetap harus ada. Ya, betul. Jadi saya kira penanaman nilai-nilai kejuangan ini penting. Ya, untuk terus kita hangatkan, karena ini pembicaraan ini kan mungkin ada juga entitas lain yang membahasnya ya. Tapi saya kira apa yang kita bahas ini sangat penting ya, apalagi dalam nuansa Agustusan ini ya. Kita membincang ini, kita mengingatkan semua pihak yang memiliki urusan sebenarnya dalam urusan berarti Legiun Veteran kena juga ya nih. Saya kira mereka itu hanya akan menjadi bagian yang penting bagi kita sebagai narasumber, ya. Tidak mungkin mereka yang diminta untuk ngurusi gitu kan. Tapi ini harus diurus oleh entitas atau tim yang dibentuk oleh pemerintah atau diberi dukungan oleh pemerintah. Atau mungkin ini terakhir nih, closing statement, pesan terakhir lah. Pesan terakhir yang mau disampaikan kepada pendengar tentang ini pentingnya untuk mengenang atau menghargai jasa pahlawan lokal. Ya. Jadi saya mau menarik benang sejarahnya bahwa catatan-catatan
efek mengenai perlawanan orang-orang Mandar di masa lalu itu paling tidak dihitung misalnya sejak yang tercatat ya, yang tercatat karena secara faktual daerah kita ini itu 3 kali mendapat serangan dari Belanda itu dalam serangan skala besar ya. Tetapi yang tercatat misalnya yang sangat dekat dengan kita itu ya misalnya Itokape, Amanawewang ya, kemudian Amanawewang ini memiliki jaringan luas sampai ke Mamuju ya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya tidak begitu lama dijajah atau dikuasai ya, karena kalau kita mencatat membaca datanya itu hanya sekitar tahun 1902 ya, secara de facto ya orang-orang Belanda itu masuk di paling tidak di Majene lah ya, karena di sana kota Abdeling Mandar di sana. Jauh sebelum itu kita terus melawan, ya kita terus melawan. Meskipun raja-raja lokal kita, raja-raja di daerah Mandar ini itu banyak yang membuat perjanjian-perjanjian pendek dengan pemerintah Hindia Belanda, ya. Tetapi mereka tidak mendudukinya. Ya itu strategi Belanda juga kan untuk menguasai para pendahulu kita. Nah, jadi apa yang saya mau katakan bahwa pelajaran sejarah kita ini ya itu sesungguhnya masih sangat dekat sekali dengan kita ini, dekat sekali dengan 1945 ya, 1945, 46, 47 itu di mana terjadi peristiwa Westerling itu dekat sekali sama kita. Ya, jadi kita tidak bisa lupa itu, ya. Apalagi dengan dukungan sarana teknologi seperti ini sekarang, itu bisa jauh lebih mendekatkan lagi, ya. Dan saya kira sudah banyak catatan-catatan buku yang menulis itu, ya. Jadi saya ingin mengatakan, mari kita tetap menghargai jasa-jasa pahlawan kita, ya, agar bangsa ini atau daerah kita ini tetap dikenang sebagai daerah yang menghargai para pendahulunya. Seperti itu. Yep. Ya. Baik, pemirsa di rumah, terima kasih masih bersama kami di Cakak-Cakak Macoa. Jadi kalau kita akan garis bawahi pada malam hari ini, maka kita harus menghargai jasa pendahulu kita, mewarisi semua semangat juangnya yang kita implementasikan dalam perjuangan kita kali ini mengisi kemerdekaan. Dan kembali lagi kami sampaikan bahwa untuk pemirsa sekalian yang ingin belajar Al-Quran untuk orang dewasa bisa mengikuti program Dirosah yang kami selenggarakan. Boleh komentar di Facebook kami untuk mendaftar program mengaji untuk orang dewasa. Jadi program Dirosah. Kemudian terima kasih untuk penonton setia kami sudah mengikuti semua program Cakak-Cakak Macoa. Dan pada kesempatan lain kita akan hadirkan tema-tema yang lebih menarik lagi dan mudah-mudahan diberikan konsistensi untuk semua kru yang menyelenggarakan Cakak-Cakak Macoa dan juga pematerinya. Baik, pemirsa, sekian dulu Cakak-Cakak Macoa pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.